Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 di siang hari ini, karena Tuhan memberikan lagi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu dan memuji menyembah Tuhan serta memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan, hadirlah di ibadah kami pada saat ini dan pimpinlah ibadah ini ya Allah Roh Kudus dari awal pertengahan sampai selesai. Kami bersyukur dan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau telah memulai segala yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam Kau berikan hidupmu, sebagai ganti dosa, karena kasih-Mu padaku. Sekali lagi, Yesus, Kau telah Kau telah memulai segala yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Ya Yesus, Kau telah mulai. Kau telah memulai karya yang mulia dalam Kau berikan hidupmu, sebagai ganti dosa, karena kasih-Mu sekarang
agar indah, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Sekali lagi, ya Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa yang berharga di matamu, ya Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan selama agar indah, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah, Allah yang mulia, sempurnakan agar indah dirimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidup agar indah bagimu. Sekali lagi, sekarang kami memuji, sekarang ku memuji-Mu,
agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna dan senang hidupku. Agar indah dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kita kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji sepertimu. Tiada janji seperti yang, sekali lagi, tiada janji yang sepertimu Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokus. Namun sebelumnya kita siapkan bacaan firman dari Kitab Injil Yohanes pasal 21. Kitab Injil Yohanes pasal 21, kita mulai baca dari ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, pimpinlah kami sebentar Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, dan Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu ini sehingga apa yang hamba ucapkan, sampaikan sebentar adalah berasal daripadamu Tuhan. Dan berfirmanlah ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14.
Silakan Gevi, ya. Bapak ke samping tadi. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu yang lalu, pada tanggal 17 April 2022, kita memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan belum naik ke surga, tapi Tuhan menampakkan diri, memperlihatkan dirinya yang tadi selama 3 hari mati dan berada di dalam kuburan. Selama 40 hari Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kalau dihitung-hitung ada 11 kali. Dan ini penampakan yang ketiga kepada 11 murid ya. Tetapi sebelumnya ada juga penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena dan kemudian kepada beberapa perempuan. Dan kemudian ada lagi penampakan kepada 2 orang murid, yaitu Kleopas dan temannya dalam perjalanan menuju ke kampung yang namanya Emmaus ya. Dan kita lihat sekarang penampakan Tuhan Yesus, sebenarnya ini yang kelima ya, tapi di sini ditulis yang ketiga buat murid-murid dalam jumlah 11 orang itu ya. Jadi waktu itu ada 7 orang murid yang diajak oleh Petrus, karena Petrus ditanya mau kemana, murid-murid lain tanya sama Petrus. Petrus bilang, "Saya mau pergi kembali menangkap ikan." Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari,
Maksud Petrus pergi menangkap ikan, memang ada hamba Tuhan katakan mereka sudah kecewa. Tapi kalau menurut saya tidak kecewa lagi, karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus waktu pertemuan di ruangan tertutup. Ya, ini yang ketiga kali kan. Jadi sebenarnya Petrus pergi menangkap ikan di Danau Galilea atau Tiberias, sama itu ya, Danau Galilea, Danau Tiberias, untuk pergi menangkap ikan untuk dimakan ya. Bukan karena merasa kecewa atau putus asa, bukan. Mereka sudah tahu Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Jadi semangat mereka sudah kembali lagi, tetapi mereka kan perlu makan juga. Jadi waktu pergi ke Danau Galilea untuk menangkap ikan itu untuk dimakan. Dan menurut pembacaan tadi, sudah 1 malam mereka menangkap ikan, tidak 1 ekor pun yang mereka dapat. Ya, ketika hari menjelang pagi, sudah mau pagi, Tuhan Yesus datang ke tepi pantai Danau Galilea itu. Dan dia bertanya kepada murid-muridnya, "Hai anak-anakku, adakah lauk padamu?" Lauk itu maksudnya ikan ya. Kan kalau kita makan nasi, lauknya ikan dan sayur. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Hai anak-anakku, adakah lauk padamu?" Tetapi mereka kan belum, murid-murid Tuhan Yesus belum mendapat 1 ekor pun. Jadi mereka tidak ada. Tapi mereka tidak tahu yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian Tuhan Yesus katakan, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu." Dan meskipun mereka tidak kenal siapa itu yang menyuruh, mereka ikut saja. Dan ternyata hasilnya mereka mendapat ikan besar-besar, waktu dihitung jumlahnya 153 ekor. Waktu mereka melihat, waktu jala diangkat begitu banyak ikan, mereka kaget. Dan mereka ingat pernah mereka juga menangkap ikan, dulu tidak dapat ikan. Dan ketika Tuhan suruh membuang jala ke kanan, mereka dapat ikan banyak, sampai jalannya koyak. Kalau sebelum waktu Tuhan Yesus sebelum disalib ya, mereka teringat, oh itu pasti Tuhan. Sehingga Yohanes yang menulis Injil ini katakan, itu Tuhan. Jadi karena jarak dari perahu yang mereka tangkap ikan dengan pinggir danau cukup jauh, jadi mereka tadi tidak kenal Tuhan. Tapi karena mereka mengikuti perintah Tuhan membuang jala ke sebelah kanan perahu dan mendapat ikan besar-besar dalam jumlah yang banyak, 153 ekor, sehingga mereka tahu itu, Yohanes yang pertama tahu, itu Tuhan Yesus. Sehingga Petrus waktu mendengar Yohanes berkata itu Tuhan, Petrus langsung lompat dari perahu, pergi ke pantai ya. Kemudian Tuhan Yesus katakan, "Bawalah sebagian tangkapanmu kepadaku sekarang." Dan kemudian waktu mereka bawa ke pantai dan mereka hitung ada 153 ekor ikan besar-besar. Dan waktu mereka angkat jalannya tadi, jalannya tidak koyak. Kalau di penangkapan ikan sebelumnya jalannya robek ya, ini tidak. Jadi itu sudah satu peristiwa ajaib lagi ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di sini kita belajar ya dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus di pinggir pantai Danau Tiberias. Kita belajar pertama, kalau murid-murid pergi menangkap ikan tanpa Tuhan Yesus, biar sudah bekerja semalam-malaman, biar mereka juga nelayan-nelayan yang sudah pengalaman, jadi mereka tahu kan ini ada banyak ikan. Tapi ternyata sepanjang malam mereka tangkap, tidak ada ikan 1 ekor pun mereka dapat. Di sini kita belajar, meskipun kita pandai dalam pekerjaan kita,
Tapi kalau kita tanpa Tuhan Yesus, kita bisa gagal. Ini murid-murid Tuhan kan nelayan yang sudah berpengalaman, bukan nelayan bodoh ya. Tetapi ternyata mereka tidak dapat ikan. Tetapi ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka dapat ikan banyak sekali. Jadi pelajaran pertama, kalau kita bekerja atau kita studi tanpa kita minta pertolongan Tuhan atau penyertaan Tuhan, hasilnya bisa nihil. Hasilnya bisa tidak ada atau sia-sia. Jadi marilah di dalam kita bekerja, kita berbisnis, atau kita studi dalam belajar, kita minta pertolongan Tuhan selalu. Kita minta penyertaan Tuhan selalu supaya kita berhasil dalam pekerjaan bisnis kita dan juga studi kita. Nah, itu pelajaran pertama. Yang kedua, kita mendengar, kita baca tadi, Tuhan berkata, adakah lauk padamu? Jadi seperti Tuhan Yesus meminta ya. Dan kemudian benar Tuhan Yesus katakan, bawalah sebagian tangkapanmu. Waktu mereka dapat ikan banyak, Tuhan malah minta. Tapi jangan kita salah mengerti ya. Tuhan Yesus itu yang menciptakan alam semesta, dia menciptakan laut dan ikan. Jadi bukan karena kekurangan dia minta lauk, bukan Tuhan Yesus kekurangan ya. Dan kedua, waktu sudah dapat ikan, Tuhan bilang bawalah tangkapanmu sebagian kepadaku. Mereka sudah tahu kan itu Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan karena kekurangan Tuhan minta sama murid-muridnya. Bukan kekurangan, Tuhan Yesus kekurangan sampai minta kita memberikan persembahan. Bukan. Tetapi maksud Tuhan gini. Nah, ini pelajaran kedua ya. Ketika Tuhan meminta kepada kita sesuatu, seperti tadi Tuhan meminta lauk atau ikan. Bukan Tuhan tidak ada, tetapi maunya Tuhan gini. Maksud Tuhan, supaya Tuhan juga ikut serta di dalam segala sesuatu. Tuhan mau supaya kita tahu Tuhan juga meminta sesuatu kepada kita bukan karena Tuhan kekurangan, tetapi untuk kita. Untuk kepentingan kita. Buktinya waktu mereka sampai di darat, Tuhan malah sudah sedia ikan, sudah sedia makanan. Jadi Tuhan meminta itu sebenarnya untuk memberkati murid-muridnya. Ya, buktinya waktu Tuhan suruh buang jala ke kanan perahu, mereka dapat banyak sekali ya. Jadi begitu juga Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, waktu kita ke gereja, kita memberikan persembahan, seperti kita memberi kepada Tuhan ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah cukup kaya. Maksudnya memberi itu lauk, atau kita memberi persembahan, itu untuk memberkati kita ya. Buktinya Tuhan sudah sedia di pinggir pantai. Yang kalau kita bawa ke zaman kita, Tuhan sudah sedia di sorga. Ketika kita membawa persembahan kita misalnya di gereja, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Buktinya murid-murid dapat ikan 153 ekor. Itu jumlah yang banyak ya. Tetapi jalannya tidak koyak. Jadi meskipun nanti kita menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan, itu tidak membahayakan apa yang kita pakai waktu bekerja, atau dengan kata lain tidak membahayakan bisnis kita. Ya, itu pelajaran kedua. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, bawalah sebagian tangkapanmu. Jadi Tuhan tidak minta itu 153 ekor. Berapa ekor saja bawa. Nah, murid-murid sebelum bawa ke Tuhan, mereka hitung 153 ekor. Dan kemudian mereka bawa ke Tuhan, tapi mereka lihat malah Tuhan sudah membakar ikan. Ya, kalau kita baca, Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan meminta sesuatu pada kita, itu sebenarnya maksudnya Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan sudah menyediakan makanan, minuman buat murid-muridnya. Meskipun dia bilang bawa sebagian ikan. Jadi di situ pelajaran
ketiga ya, bahwa sebenarnya Tuhan yang Maha Kaya mau memberkati kita ketika kita memberi kepadanya. Atau dia meminta kita, misalnya anggota Warlot ya, Warlot Ministry, ayo mari beritakan Injil, cari jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa. Itu Tuhan mintakan. Itu bukan Tuhan tidak mampu atau kekurangan, tetapi supaya kita ketika melakukan permintaan Tuhan, yaitu melayani Tuhan, bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Ya, jadi teman-teman Warlot, ingat, marilah kita tambah semangat untuk melayani Tuhan, bersaksi tentang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan salah satu contoh, tadi malam Opa dengan Oma, bukan tadi malam ya, beberapa hari yang lalu, Opa dengan Oma diminta untuk mengisi acara live di YouTube-nya Generasi Yosua Jakarta. Itu adalah semacam permintaan Tuhan ya, supaya Opa dan Oma atau Warlot untuk melayani. Dan kita percaya ketika kita melakukan permintaan Tuhan, Opa dan Oma dan kita semua Warlot akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jadi ini yang mendorong kita lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan, untuk memberikan kepada Tuhan apa yang kita punya, yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir, ketika mereka menghitung ikan-ikan yang mereka tangkap itu ada 153 ekor. Ya, itu sebenarnya artinya jumlah yang banyak, itu ya. Tapi ada hamba Tuhan juga mengartikan secara gematria. Gematria itu kalau orang Yahudi, angka itu punya arti. Misalnya angka 1 itu menyangkut kepada Tuhan. Esa ya, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Kalau 3 Tritunggal ya. Kalau 7 angka yang sempurna. Ada yang mengartikan ya, ada yang mengartikan 153 itu adalah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. 153. Itu dalam bahasa Yahudi ya. Jadi tangkapan ikan itu waktu Tuhan perintahkan taburkan jalamu ke sebelah kanan perahu, mereka mendapat ikan dalam jumlah yang besar. Kalau kita bawa dalam pelayanan, kita akan menjala jiwa-jiwa manusia dalam jumlah yang besar. Asal kita mau taat apa yang Tuhan suruh. Jangan pakai kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, tetapi ikutilah perintah Roh Kudus atau Tuhan Yesus seperti buanglah jalamu ke kanan. Atau Tuhan perintahkan kita misalnya, pergilah ke Toraja, pergilah ke Israel. Jangan mau-maunya kita. Ya, kita harus taat apa perintah Roh Kudus, apa perintah Tuhan Yesus, ya, apa perintah Bapa Sorgawi. Itu pelajaran yang kita dapat dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus di tepi pantai Danau Tiberias atau Galilea. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, Opa sampaikan. Nanti Oma Palar lebih melengkapinya lagi, ya. Semoga firman Tuhan siang ini jadi pedoman dan berkat bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah yang menonton kebaktian minggu hari ini tanggal 1 Mei. Kita jumpa lagi dalam kebaktian menyambut masuk pada minggu pertama bulan Mei ini. Tadi kita sudah mendengar firman dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saya ambil ringkasnya saja bagaimana pribadi murid-muridnya sebagai manusia sejak ditinggalkan oleh Tuhan. Saya berbicara bagaimana hati manusia, ya, bagaimana kedagingan kita
mengalami sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Dalam hal ini Tuhan meninggalkan murid-muridnya. Tapi sebagai kalau kita hayati renungkan bagaimana orang yang kekasih yang kita kasihi meninggalkan kita. Ya, saya melihat dari sudut pandang manusia kita. Ya. Ada harapan-harapan yang belum, kalau kita baca firman, ada harapan-harapan dari murid-murid Tuhan yang belum tercapai. Ya. Banyak penafsiran, banyak pendapat yang semuanya benar. Ya. Tetapi yang kita fokuskan bagaimana kita mengalami suatu peristiwa yang sangat, orang yang sangat kita kasihi meninggalkan kita. Yang pertama pasti ada rasa kehilangan. Rasa kehilangan itu apa yang kita perbuat. Ya. Memang seperti Opa katakan kecewa, tidak ada bahasa itu. Karena mereka sudah melihat beberapa kali. Tetapi awal dari apa yang kata kecewa itu, saya pikir itu dengan beberapa kalinya murid-muridnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada harapan yang mulai sirna kembali. Ya. Tapi belum menjadi kenyataan, ya. Itu masih. Walaupun mungkin kalau saya renungkan bahwa diri sendiri ada sukacita yang besar, ya, di dalam murid-muridnya, bahwa ternyata Tuhan kita hidup, ya. Tuhan kita bisa berkarya, itu pasti kembali rasa itu. Tetapi pengharapan itu mereka timbulkan kembali. Tapi rasa itu kehilangan masih ada. Jadi banyak pendapat, ada kecewa, kehilangan, ya, ada harapan yang ingin mereka harapkan ternyata bisa kembali. Itu tergantung dari masing-masing. Kalau kita baca firman Tuhan, sejak Tuhan tinggalkan mereka, ada banyak hal itu melambangkan hati manusia. Ya, hati manusia kita, setiap orang berbeda. Tapi untuk kali ini firman mengatakan bahwa saya berpendapat mereka waktu hidup bersama-sama Tuhan Yesus masih ada di antara mereka rasa kebanggaan yang luar biasa. Ya. Rasa mengenal Tuhan bahwa Dia hebat. Yang tidak ada bisa jadi ada, ya. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itu pendapat mereka. Saya percaya sejak Tuhan Yesus ada, mereka kenal Tuhan Yesus secara pribadi, tapi ambil standar manusia. Masih memerlukan hal-hal yang penuh pengharapan, tiba-tiba hilang. Tapi mereka mengenal Tuhan. Mereka tahu ciri khas Tuhan. Mereka tahu apa yang Tuhan perbuat itu di dalam kedagingan mereka. Mereka kenal Tuhan. Mereka kenal pribadi Tuhan secara manusia. Jadi waktu mereka pergi menangkap ikan, itu adalah sesuatu tindakan. Bisa bilang kecewa, tetapi ada pengharapan. Lebih baik kita pergi saja. Kita pergi menangkap ikan. Tapi kita sukacita. Timbul kembali mereka mengenal Tuhan. Karena mereka sudah beberapa kali jumpa. Tuhan menampakkan diri. Tetapi kita mau buat apa? Belum ada hal yang Tuhan, tiba-tiba Tuhan hilang saja begitu. Ayo kita pergi menangkap ikan. Dan itu mereka punya pekerjaan memang. Jadi banyak pendapat hal ini secara manusia, tapi itu semua benar untuk saya. Kita mau taruh itu di mana? Tergantung Tuhan mau taruh di hati kita. Karena itu warna sebenarnya kalau kita renungkan, itulah warna kita sebagai manusia. Belum ada karya Roh Kudus di situ. Tuhan belum menyatakan.
Tapi manusia, saya melihat itu murid-murid adalah kedagingan mereka, kemanusiaan mereka, tidak ada yang salah. Mereka pergi menangkap ikan. Tapi Tuhan berkarya setiap kehidupan manusia, Dia tahu. Beberapa kali Tuhan menampakkan diri, Dia tahu. Di dalam firman tidak ada pernyataan yang kenapa Dia pergi bertemu, memperlihatkan dirinya dengan si A, si B, dengan murid kelompok ini. Tapi Dia mau nyatakan, kalau kita baca, aku masih hidup. Aku hidup loh. Aku adalah Tuhan yang hidup. Itu saja sampai di situ. Dan Dia mau nyatakan, dalam kehidupanku masih seperti dulu karyaku. Dan waktu mereka pergi menangkap ikan, semalaman tidak dapat. Saya percaya juga apa yang mereka alami tidak kebetulan. Tuhan yang membawa masalah, problem ini untuk menjadi kebaikan mereka. Tidak ada unsur roh-roh yang lain, karena kita orang supernatural misi kita. Tapi saya tidak lihat. Tetapi saya lihat bagaimana Tuhan bisa berbuat apa saja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Untuk menampakkan dirinya, aku adalah Tuhan yang berkuasa. Dalam hal ini Dia tahu hati manusia, murid-muridnya. Dia buat acaranya, caranya dengan otoritasnya. Dia tahu, bukan Dia tidak tahu. Dia tahu murid-muridnya beberapa pergi. Itulah Tuhan kita. Kita harus tahu di situ bagaimana Dia mau membawa kita pada hal-hal yang untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita tidak putus. Dia mau katakan, aku tetap menyertai kamu walaupun aku tidak ada, tapi aku adalah aku yang dulu dan sekarang, bahkan lebih. Itu Dia mau nyatakan pada murid-muridnya. Jadi waktu Dia pergi itu, waktu murid-muridnya pergi, yang terjadi mereka tidak dapat ikan. Tapi ada yang bersuara di situ. Tidak di situ dibilang hantu, tidak ada kata di situ. Mereka dengar. Adakah? Tapi mereka jawab di sini ya. Ada kata, kamu sudah menangkap ikan, itu bahasanya ya. Sudah dapatkah kamu? Saya coba membahasakan sendiri, tapi mereka bilang belum ada. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Di situ hanya satu orang yang mengatakan, itu Tuhan. Yang lain tidak ada, diam. Kenapa yang mengatakan itu Tuhan? Karena itulah murid yang dikasihi, Yohanes. Jadi di sini kita ambil kesimpulan yang lebih peka. Bukan yang lain tidak kenal Tuhan, tapi yang kita yang dikasihi Tuhan itu yang lebih peka. Sekarang di sini kita mau ambil maknanya untuk kita apa? Hanya Yohanes yang tahu. Itu Tuhan. Yang lain belum. Yang lain bukan berarti mereka tidak dekat Tuhan. Tidak. Tapi kita di sini mengatakan murid yang dikasihi. Ya. Sekarang apakah kita, pertanyaan, kita dikasihi? Dan ini bisa kita belajar kenapa Yohanes ya dikatakan murid yang dikasihi. Ya, saya tidak panjang lebar di situ, karena itu ada mungkin Opa yang bisa menerangkan. Tapi saya melihat manusianya murid-murid pada saat itu. Dia katakan, Yohanes bilang, itu Tuhan. Baru mereka sadar. Kenapa mereka sadar? Kenapa murid yang tahu itu Tuhan? Karena ada kuasa di situ. Ada sesuatu yang tidak mungkin dengan satu perkataan bisa terjadi, dapat ikan yang banyak. Nah, sekarang kita membaca, kita mendengar firman ini. Kita bawa dalam kehidupan kita. Kita pilih di mana? Semua di dalam koridor Tuhan. Murid-murid yang lain. Kita pilih yang mana? Kita lebih tahu itu Tuhan. Karena Yohanes dekat dengan Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita secara
otomatis semua pribadi Tuhan kita tahu. Gerak-geriknya dia tahu. Kata-katanya, apa akibat dari kata-katanya, tindakannya, itu pasti kita tahu. Ini yang menjadi pokok. Jadi waktu murid-muridnya ditinggalkan oleh Tuhan, mereka sudah tahu Tuhan. Ya, mereka tahu pribadi Tuhan, tetapi dalam tanda kutip masih secara dunia. Apalagi sekarang. Nah, itu nanti kita akan kupas lagi di dalam keturunan Roh Kudus. Itu sudah beda. Tapi ini saya mau katakan, murid-murid tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita juga demikian. Karena kita ciptaannya, kita percaya Dia. Murid-muridnya percaya Dia. Apalagi sekarang kita percaya Dia mati, bangkit, ya, naik ke surga. Kita lebih lagi dari murid-muridnya. Ya, kita harus renungkan ini. Kita ada di pihak mana? Semua Tuhan tidak pilih. Dia mau buat sesuatu mujizat. Untuk apa? Mujizat Tuhan adalah mujizat. Tuhan sendiri adalah mujizat. Tapi Dia mau mengatakan kepada anak-anaknya, aku adalah yang aku dulu dan sekarang. Tetap sama. Bukan berarti aku tinggalkan kamu. Tidak ada mujizat. Tidak. Tuhan katakan, kalau Dia berbicara, aku ada. Aku hidup loh. Malah aku hidup. Dan di akhirnya seterusnya kita akan lihat bagaimana sampai Dia bangkit. Bagaimana kenyataan Dia bangkit. Nah, kuasa kebangkitan itu yang Tuhan katakan. Tetap berlaku mujizat. Kehidupanku bahkan lebih setelah aku bangkit. Kamu akan lebih dan lebih lagi. Setelah ini kita akan memperingati keturunan Roh Kudus. Tapi ini saya mau katakan sesuai firman, mereka terus teringat. Itu Tuhan. Dan gerakan itu yang kita harus contoh. Jangan kita tahu Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tahu Tuhan, kita ingin cepat. Nah, Dia hidup ya. Inginkan kembali seperti dulu. Tapi sesudah itu, dengan perjumpaan ini, banyak hal saya tidak kupas lagi. Opa sudah kupas tadi mengenai bagaimana jumlah ikan dan semua yang tadi Opa katakan, saya tidak kupas itu. Saya cuma katakan bagaimana manusia kita menerima, menyentuh hati kita. Tuhan sudah datang dengan caranya. Aku hidup di dalam kamu. Aku hidup bersama kamu. Apa yang kamu butuhkan, aku berikan. Terutama manusia mencari pekerjaan untuk makan. Tuhan berikan. Jadi apa yang perlu kita takut? Dia bahkan sedia. Dia bahkan panggil kita. Dia sediakan. Dia bilang, tebarkan jalamu. Dia yang tuntun. Apa yang perlu kita kecewakan untuk Tuhan? Malah kita tidak boleh membuat, kita yang tidak boleh membuat Tuhan kecewa. Apalagi kita generasi sekarang. Buatlah sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Akan kita peringati sekali lagi beberapa hari ini, ya, Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia kirimkan Roh Kudus. Itu akan menghayati segala kehidupan kita sebagai Israel baru. Mari, apa yang terjadi, kita tetap tidak keluar dari jalur Tuhan. Tapi apapun yang kita lakukan, tetap di dalam koridor Tuhan seperti murid-muridnya. Mereka teringat apa yang pernah Tuhan lakukan. Dan langsung waktu diingatkan, mereka mengingat. Itu Tuhan dan semua ikut. Tidak ada satu pun yang membantah. Maka generasi kita adalah generasi akhir zaman. Kita lebih daripada murid-muridnya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan rohani, pahlawan-pahlawan iman untuk kita belajar. Bahkan lebih lagi, itu janji Tuhan kita bisa lakukan selain Tuhan Yesus sendiri lakukan. Terima kasih, hanya itu saja. Mari kita menyambut kehidupan bersama Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan kepada kita. Dia akan tunjukkan asal kita bersandar kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai kita jumpa pada minggu depan lagi. Amin. Saya serahkan kembali ke Opa. Ya. Ya. Terima kasih Oma Palar sudah melengkapi khotbah pemberitaan firman pada siang hari ini, Minggu 1 Mei tahun 2022. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena tadi firman-Mu telah diberitakan dan kini kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah hosti dan anggur yang ada, demikian juga hosti dan anggur Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang di rumah, termasuk juga biskuit, teh, sirup sebagai penggantinya. Dan jadilah di dalam nama Tuhan Yesus diberkati hosti, anggur, biskuit maupun sirup atau teh yang akan digunakan dalam perjamuan kudus di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku percaya tiada yang mustahil, Pak. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya panggilanmu, ku akan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau hosti yang Bapak Ibu punya, saudara-saudari punya, ada firman-Nya, silakan dibaca masing-masing di rumah. Dan kami juga di Tabernakel Warlot akan membaca hosti yang ada firman-Nya. Kita mulai ya. Baca. Amsal 3 ayat 27a. Janganlah menahan kebaikan. Punya sama di minggu lalu, Mak. Matius 5 ayat 44b. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Punya Amsal 3 ayat 7b. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke. Mari kalau sudah selesai juga Bapak Ibu saudara-saudari di rumah membaca, kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Salah ya, maaf. Sudah masuk nih. Maaf. Ya. Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai anak domba Allah yang menghapus segala dosa-dosa kami dan juga menganugerahkan kepada kami tubuh jasmani yang sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami terima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga kami menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus dengan menggunakan hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari siapa? Lebih dari siapapun. Engkau tahu. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak tetap memilihku. Ubahkan kami, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasamu kuatkan
ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil Tuhan, kuasa-Mu kuatkan kami, kuasa-Mu kuatkan dasar kami berharap, berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Kami ikuti panggilan-Mu, ikuti panggilan-Mu. Bukan setia Tuhan, sampai kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia, bukan setia sampai akhir. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan kami, kuasa-Mu kuatkanku, kuatkanku. Dasarku berharap, dasarku berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hari Minggu, di bulan yang baru, di awal bulan Mei, 1 Mei 2022, oleh kemurahan-Mu kami dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus ini.
Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga bisnis yang dikelola, kiranya Tuhan tolong sehingga di dalam karir, di perusahaan, di perkantoran akan terus naik, dan bisnisnya akan menghasilkan omset yang berlipat-lipat kali ganda. Dan bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih dalam pendidikan, Tuhan kiranya memberkati, sehingga anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami akan mencapai cita-cita di dalam kehidupan mereka karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua anggota Warlot ministry. Kiranya Tuhan berkati dalam persiapan-persiapan untuk pelayanan-pelayanan Tuhan di hari-hari mendatang. Tuhan bukakanlah, berikanlah petunjuk-petunjuk-Mu apabila kami harus melakukan seperti mendoakan jiwa-jiwa yang perlu disembuhkan, dipulihkan, dan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bawalah jiwa-jiwa yang baru lagi Tuhan, dan bawalah kami juga untuk mendapatkan jiwa-jiwa tersebut menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat. Tuhan, satukanlah kami semua anggota Warlot agar tetap sehati, sepakat, dan kompak untuk melayani Tuhan, bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bagi teman-teman kami yang beberapa hari yang lalu mungkin berbahagia karena dapat promosi di kantor atau mendapat rezeki berkat dari Tuhan, dan juga yang berulang tahun, yaitu pada beberapa hari yang lalu saudara kami Henry Isa berulang tahun. Kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, tetap sukses dalam pekerjaan dan pelayanannya, dan semoga menyongsong hari pernikahan dengan saudari Saskia, Tuhan membuka jalan dan menghilangkan semua penghalang-penghalang sehingga masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus, dan catatan sipil semuanya berjalan baik, berhasil, penuh hikmat dan penuh sukacita. Dan bagi teman-teman kami anggota Warlot atau keluarga Warlot yang sedang mengalami sakit, baik itu penyakit karena COVID-19 atau penyakit apapun, kami sepakat mendoakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan. Kesembuhan terjadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini sedang dalam perawatan, mungkin di rumah sakit atau di rumah sendiri atau dimanapun berada. Terima kasih Tuhan yang berada di dalam permasalahan, mungkin itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pendidikan anak-anak, dan macam-macam permasalahan lainnya. Tuhan tolong agar mendapat jalan keluar dan kuasa-Mu nyata, dan kami percaya Tuhan tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kami yang sedang dalam permasalahan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat pemerintahan, baik itu pejabat TNI, Polri maupun pejabat sipil, dan khususnya pejabat-pejabat yang di bidang hukum. Tuhan karuniakanlah kiranya roh takut akan Tuhan, karuniakan juga kebijaksanaan dan keadilan dalam memimpin bangsa kami ini. Tuhan, berkatilah seluruh rakyat Indonesia, dan pakailah Warlot Tuhan untuk memasuki Pentakosta ketiga ini, untuk kami juga siap mengambil bagian dalam melaksanakan amanat agung,
yaitu mulai dari timur ke barat dan akhirnya sampai ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doakan juga buat saudara-saudara kami, rakyat Ukraina maupun rakyat Rusia, pemerintahannya juga. Kiranya Tuhan kasihani mereka agar para pemimpinnya, baik Presiden Putin dan Presiden Zelensky, Tuhan gerakan hati mereka untuk mau duduk dalam meja perundingan untuk melakukan perdamaian dan terjadi gencatan senjata. Dan kami percaya hanya kuasa Tuhan saja yang dapat membuat perdamaian terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah ibadah pada siang hari ini, kami sebentar akan makan siang. Kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah dan kuduskanlah makanan minuman kami, supaya memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya kami mau menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan kami yang berada di Tabernakel Warlord, House of Warlord di Sentul City, mulai menyertai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan, dan kami semuanya akan mengalami pengangkatan. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai di sini ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara-saudara kami kaum muslimin yang akan merayakan besok pagi. Selamat Lebaran dan Shalom bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom, Tuhan.